Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Anugrah selaku moderator pada presentasi kali ini dan juga ada kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri Bagas Anugrah, kemudian Melani Dwi Alfaira dan Suri Zulhiza. Di sini kami akan memaparkan materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah probabilitas dan statistika di mana presentasi ini sebagai tugas UAS kami. Jadi, yang pertama di sini kami akan menjelaskan materi yaitu probabilitas dan statistika. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Suri. Kepada Suri dipersilakan. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Statistika digunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti, membuat keputusan, dan memahami suatu fenomena berdasarkan data. Ruang lingkup statistika meliputi yang pertama ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah mengelola dan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran numerik, yaitu mean, median, dan modus. Yang kedua, ada statistika inferensial, yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan hasil sampel. Kemudian, ada pengertian dari data dan variabel. Yang pertama, ada data. Data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian. Data digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan dalam statistika. Data juga berupa angka, simbol, kata, atau kategori tertentu. Contoh dari data tersebut meliputi nilai siswa di kelas, jumlah kendaraan di jalan, warna rambut seseorang, atau hasil survei masyarakat. Yang kedua, ada variabel. Variabel adalah karakteristik atau sifat dari objek yang dapat berubah-ubah atau memiliki nilai yang berbeda. Variabel tersebut digunakan untuk menentukan jenis data yang dikumpulkan. Contoh dari variabel meliputi umur yang berbeda pada setiap orang, tinggi badan, jenis kelamin, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Kemudian ada skala ukur data. Skala ukur data terdapat skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah data diklasifikasikan berdasarkan kategori tanpa urutan dan tidak menunjukkan tingkatan. Contohnya ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, agama, atau warna mobil. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah data memiliki kategori yang terurut setiap selisih antar tingkat yang tidak jelas. Contohnya, peringkat lomba pertama, kedua, atau ketiga. Tingkat kepuasan sedang, rendah, atau tinggi. Kemudian ada skala interval, data berbentuk angka yang memiliki jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nilai absolut. Contohnya, suhu Celcius dan kalender tahun. Yang terakhir, ada skala rasio. Skala rasio adalah data numerik dengan jarak yang sama dan memiliki nilai absolut. Bisa dilakukan operasi matematika lengkap. Contohnya tinggi badan, berat badan, umur, dan jarak. Kemudian penyajian data. Penyajian data adalah proses menampilkan data dalam bentuk yang teratur, rapih, dan mudah dibaca, agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan cepat. Tujuan dari penyajian data adalah mempermudah analisis, perbandingan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Bentuk penyajian data terdapat tabel yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom.
Tabel juga digunakan untuk menyajikan data secara rapi dan sistematis. Kemudian ada diagram grafik. Diagram atau grafik. Beberapa jenis grafik yang sering digunakan adalah diagram batang yang digunakan untuk membandingkan data antar kategori melalui panjang batang. Yang kedua, ada diagram garis yang digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada diagram lingkaran yang digunakan untuk menggambarkan persentase bagian terhadap keseluruhan. Yang ketiga, ada teks atau narasi yang digunakan untuk menjelaskan data dengan kalimat jelas tanpa grafik atau tabel. Kemudian ada tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Tabel merupakan bentuk dari penyajian data berupa baris dan kolom yang menampilkan data secara rapi, jelas, dan terstruktur. Tabel juga memudahkan pembaca untuk melihat nilai, jumlah, serta membandingkan data. Contohnya, tabel jumlah siswa laki-laki dan perempuan per kelas. Kemudian ada diagram batang atau bar chart. Diagram batang digunakan untuk menampilkan data berupa batang tegak atau mendatar. Diagram batang juga digunakan untuk membandingkan besar kecilnya kategori data. Panjang batang digunakan untuk menunjukkan nilai data. Contohnya adalah grafik dari penjualan per bulan. Kemudian ada diagram garis atau line chart. Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk titik yang dihubungkan garis. Diagram garis juga cocok untuk menggambarkan perubahan data dari waktu ke waktu atau tren. Kemudian diagram garis memudahkan untuk melihat naik turunnya data secara berkesinambungan. Kemudian ada contoh dari diagram garis, yaitu grafik suhu harian selama 1 minggu. Dan yang terakhir ada diagram lingkaran atau P-chart. Diagram lingkaran digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi persen atau bagian. Kemudian diagram lingkaran juga digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase tiap kategori terhadap total. Diagram lingkaran juga cocok untuk melihat perbandingan bagian terhadap keseluruhan. Contoh dari diagram lingkaran adalah presentasi pengeluaran rumah tangga. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Eh, yang pertama itu adalah ukuran pemusatan data, median, dan modus. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili kumpulan data, sehingga dapat menggambarkan posisi tengah atau cenderung umum dari data tersebut. Ukuran ini membantu meringkas data dalam satu nilai yang mudah dipahami. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Mean adalah nilai rata-rata dari seluruh data. Dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dari data lalu dibagi jumlah datanya. Rumusnya sendiri itu ada mean sama dengan sigma x per n. Contohnya tuh ada data di mana ada 4, 6, 10. Di mana meannya yaitu sama dengan buka kurung 4 tambah 6 tambah 10 tutup kurung per 3 sama dengan 20 per 3 sama dengan 6,67. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang berada di posisi tengah. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang berada di posisi tengah. Sedangkan jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dua nilai tengah. Contohnya itu ada pada data 5, 3, 5, 8. Di mana mediannya itu adalah 5. Kemudian ada data 2, 4, 6, 8.
di mana medianya itu adalah 4 ditambah 6/2 sama dengan 5. Kemudian ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Data dapat memiliki satu modus, unimodal, lebih dari satu, multimodal, atau tidak memiliki modus. Contohnya, data pada 2, 4, 4, 6, 7, di mana modusnya adalah 4. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data, range, varian, dan standar deviasi. Ukuran penyebaran data adalah alat dalam statistika yang digunakan untuk melihat seberapa jauh data tersebar dari nilai pusatnya. Tujuan tujuannya sendiri untuk mengetahui besar dan kecilnya variasi dalam suatu kumpulan data. Yang pertama itu ada range atau jangkauan. Range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam sebuah data. Kemudian, range berfungsi untuk mengukur seberapa lebar penyebaran nilai secara sederhana. Kemudian, rumusnya itu ada range sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Contohnya, pada data 3, 5, 6, 9, dan 10, range-nya tuh ada pada 10 dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian ada variance. Variance adalah ukuran penyebaran yang menunjukkan rata-rata dari kuadran selisih setiap data terhadap mean. Jika varians besar, data tersebar jauh dari rata-rata. Jika varians kecil, data berdekatan dengan rata-rata. Rumus varian data sampel adalah S2 sama dengan sigma buka sigma xi di min xx pangkat 2 per n min 1. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadran dari varians, menunjukkan seberapa jauh nilai rata-rata penyimpan data terhadap mean dalam satuan asli data. Rumusnya adalah S sama dengan akar S kuadrat. Semakin besar standar deviasi, maka data semakin bervariasi. Semakin kecil Semakin kecil datanya, maka datanya juga semakin homogen. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah peluang. Peluang atau probabilitas adalah ukuran atau nilai yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam percobaan acak. Nilai peluang selalu berada antara 0 sampai 1. Jika peluang sama dengan 0, kejadian maka mustahil untuk terjadi. Dan jika peluang sama dengan 1, maka kejadian pasti akan terjadi. Rumus peluang sendiri itu adalah jika memiliki semua hasil memiliki peluang yang sama, maka P buka kurung A tutup kurung sama dengan NA per NS. Adapun keterangannya yaitu PA sama dengan peluang kejadian A. NA dan NA jumlah hasil yang diinginkan. NS jumlah seluruh hasil dalam ruang sampel. Slide selanjutnya. Ruang sampel dan kejadian. 1. Ruang sampel atau disebut sample space. Ruang sampel adalah kumpulan seluruh hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Dilambangkan dengan huruf S.
Setiap elemen di dalam ruang sampel tersebut disebut sebagai titik sampel atau sampel point. Ruang sampel sendiri dapat berupa angka, huruf, atau kombinasi dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Contohnya tuh yang pertama saat melempar satu dadu, maka S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Saat melempar koin, maka ruang sampelnya tuh ada dua, yaitu angka dan gambar. Kemudian saat melempar dua koin, ruang sampelnya ada AA, AG, GA, dan GG. Di mana AA itu adalah angka, AG adalah angka gambar, GA adalah gambar dan angka, dan GG adalah gambar dan gambar. Selanjutnya adalah kejadian atau event. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang berisi satu atau lebih hasil yang diinginkan. Biasanya dilambangkan dengan huruf E atau A, B, atau C. Kejadian merupakan suatu yang kita harapkan muncul dari percobaan acak. Contohnya, dari ruang sampel dadu, ruang sampelnya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian muncul angka genap di mana E sama dengan 2, 4, dan 6. Kemudian dari ruang sampel koin S terdapat dua ruang sampel, yaitu angka dan gambar. Sedangkan kejadian muncul gambar hanya ada satu. Slide selanjutnya. Kemudian adalah ukuran penyebaran data. Range, varian, standar, deviasi. Peluang suatu kejadian adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan terjadinya kejadian tersebut dalam suatu percobaan acak, di mana nilai peluang selalu berada pada rentang 0 PA 0 lebih kecil daripada PA dan PA lebih kecil daripada 1. PA sama dengan 0, kejadian mustahil akan terjadi. Sedangkan jika PA sama dengan 1, kejadian pasti akan terjadi. Rumus peluang kejadian. Jika setiap hasil memiliki peluang yang sama besar, maka rumusnya didefinisikan sebagai PA sama dengan NA per NS. Kejadian di mana PA itu adalah peluang kejadian A. NA jumlah hasil yang diharapkan atau diinginkan saat percobaan. Kemudian ada NS yaitu jumlah seluruh hasil dalam ruang sampel. Selanjutnya adalah contoh. Di sini sebagai contoh kami menggunakan perumpamaan di mana melempar satu dadu. Ruang sampel yang dihasilkan dari satu dadu yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk peluang keluarnya angka genap tuh ada di 2, 4, dan 6. Jadi PA sama dengan 36 sama dengan 12 PA. 3, 3 dan 6 sama dengan 1 dan 2 PA sama dengan 63 sama dengan 21. Tujuan dari menghitung peluang sendiri yaitu adalah untuk memprediksi hasil dalam situasi acak agar dapat didefinisikan dan diketahui, dan juga untuk mengambil keputusan berdasarkan probabilitas yang muncul dan diharapkan pada saat percobaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi aturan peluang bersyarat adalah peluang terjadi suatu kejadian A dengan syarat bahwa kejadian B
sudah terjadi sebelumnya. Artinya, perhitungan peluang dipengaruhi oleh informasi tambahan atau kondisi tertentu. Dan untuk rumus peluang bersyaratnya bisa dilihat di layar. Untuk penjelasan sederhananya, itu yang pertama tanpa syarat. Yang dimana tanpa syarat ini peluang dihitung dari seluruh ruang sampel. Dan dengan syarat, ruang sampel baru dibatasi hanya pada kejadian B. Lalu untuk contohnya, itu di dalam sebuah kantong terdapat 3 bola merah dan 2 bola biru, totalnya 5. Jika diketahui bola pertama yang diambil adalah merah, maka peluang bola kedua juga merah. Lalu jumlah bola awal merah sama dengan 3. Jika bola merah itu sudah diambil, sisa merah 2 dari total 4 bola. Bisa dilihat di sebelah. Jadi intinya peluang bersyarat ini menghitung peluang suatu kejadian dengan mempertimbangkan kondisi tertentu yang sudah terjadi. Lalu ada aturan penjumlahan peluang, yang dimana pertama aturan penjumlahan peluang ini digunakan untuk menentukan peluang dari gabungan 2 kejadian. Contohnya, 1 kejadian saling lepas mutuali eksklusif. Jika kejadian A dan B tidak dapat terjadi sekaligus, maka rumus yang ada di layar. Dan lalu contohnya, peluang muncul angka 2 atau 3 pada dadu. Lalu kejadian tidak saling lepas jika A dan B dapat terjadi bersama, maka salah satunya harus dikurangi peluang perpotongan. Contoh, pilih angka ganjil atau angka kurang dari 4 dari dadu. A sama dengan ganjil 135, B kurang dari 4, 123. Nah, A dan B itu digabung menjadi 1 dan 3. Lalu ada aturan perkalian peluang. Di sini aturan ini digunakan untuk menentukan peluang terjadinya dua kejadian sekaligus, yang di mana pertama kejadian independen tidak saling mempengaruhi. Nah, jika kejadian A dan B tidak saling mempengaruhi satu sama lain, maka rumusnya sebagai berikut. Lalu contoh peluang muncul angka 6 pada 2 lemparan dadu. Nah, itu penyelesaiannya. Lalu ada kejadian dependen saling mempengaruhi. Jika kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A, maka rumusnya sebagai berikut. Lalu contoh mengambil bola tanpa pengembalian, di mana contoh ini bola merah pertama 3 dari 5 menjadi PA sama dengan 3/5. Lalu bola merah kedua setelah merah pertama itu gabungan, jadi 2/4 sama dengan 1/2. Nah, itu penyelesaiannya di bawah. Lalu ini ada kasus, yang dimana kasus pertama itu statistika, rata-rata dan presentasi nilai ujian siswa. Seorang guru ingin mengetahui prestasi kelas berdasarkan nilai ulangan matematika 10 siswa berikut. Jadi seorang guru ini mencatat nilai ulangan dari 10 orang siswa, yaitu 70, 75, 80, 65, 90, 85, 70, 75, 80, dan 60. Nah, berdasarkan data nilai tersebut, di sini kita dapat menentukan rata-rata nilai kelas jumlah siswa yang mencapai nilai ketuntasan minimal KKM sebesar 75, serta persentase siswa yang dinyatakan lulus. Jadi di sini ada langkah-langkah perhitungannya secara sistematis, yang dimana yang pertama yaitu menghitung rata-rata atau MEAN, yang dimana untuk rumusnya jumlah seluruh nilai dibagi dengan jumlah siswa. Jadi sini ada jumlah nilai itu ditambah di hasilnya dengan 750, dan untuk rata-ratanya itu dibagi sama dengan 75. Jadi rata-rata nilai di kelas adalah 75. Lalu untuk menentukan jumlah siswa lulus di mana nilai lebih besar dari
75 dianggap lulus, siswa lulus, yaitu B, C, E, F, H, dan I. Jumlah siswa lulus ada 6 orang, yang dimana lalu menghitung persentase kelulusan, yang dimana rumusnya itu jumlah lulus dibagi jumlah siswa dikali 100%. Lalu ada 6/10 dikali 100% sama dengan 60%. Jadi persentase siswa lulus itu 60%. Lalu ada kasus kedua, yang dimana kasus kedua ini ialah peluang, yang dimana contohnya itu pengambilan bola dari kotak. Sebuah kotak berisi 10 bola yang terdiri atas 5 bola berwarna merah, 3 bola berwarna biru, dan 2 bola berwarna hijau. Dari dalam kotak tersebut akan diambil 1 bola secara acak. Tentukan peluang terambilnya bola berwarna merah serta peluang terambilnya bola berwarna biru atau hijau. Jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama menentukan ruang sampel. Jumlah seluruh bola 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10 bola. Lalu ada yang kedua, peluang mengambil bola merah, yang mana di rumus peluang ini jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah seluruh kejadian. Jadi hasilnya itu 5/10 sama dengan 1/2. Jadi peluang bola merah ini sama dengan 1/2. Yang terakhir ada peluang mengambil bola biru atau hijau. Ya, dimana jumlah bola biru ditambah hijau itu sama dengan 5. Lalu probabilitas biru atau hijau itu 5/10 sama dengan 1/2. Jadi peluang bola biru atau hijaunya 1/2. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok saya telah memaparkan materi untuk UAS, probabilitas, dan statistika kita. Semoga apa yang kita sampaikan dapat diimplementasikan dan dapat berguna untuk kedepannya, baik untuk diri kita dan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Jikalau ada salah dalam penyampaian materi, kalimat maupun perbuatan kami pada saat melakukan presentasi ini, kami mohon maaf. Terima kasih juga kepada Bapak Arianto selaku dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan statistika. Kami, saya Bagas Anugrah, Melani Du Alfaira, dan Suri Zulhiza mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.